Yes, halo guys, welcome back to Mojeng Speed. Balik lagi di YouTube channel Mojeng Speed. Tentunya masih bareng Bang Mojeng. Apa kabar teman-teman semua? Bang Mojeng harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, tetap fit dan gas terus tentunya. Oke, kali ini Bang Mojeng lagi ada di rumah, nggak lagi di studio. Agak gatel ya, pengen bikin video tentang kejadian ini. Baru-baru ini lagi ada satu video yang viral banget di sosmed, khususnya di Instagram, di Facebook maupun di status WhatsApp tuh banyak banget yang bikin story tentang video ini. Dan banyak juga dari teman-teman yang nge-DM Bang Mojeng, nge-WA juga ada nanyain apa sih penyebabnya, kenapa gitu sampai mobilnya dirusakin gitu ya. Mana mobilnya juga bukan mobil Espas atau mobil pickup, nih mobil yang ya cukup mahal lah, Honda Jazz gitu ya. Ya mungkin di episode kali ini Bang Mojeng bakal ngasih tahu ke teman-teman, ngasih info ya beberapa informasi yang Bang Mojeng dapat dari teman-teman yang katanya lagi ada di lagi saat itu di kejadian ya, lagi ada di lokasi kejadian gitu. Ada juga rumor-rumor atau isu-isu yang datang ke Bang Mojeng, jadi mungkin nanti Bang Mojeng kita bakal pilah-pilah ya. Tapi sebelum kita bahas lebih detail, kayaknya Bang Mojeng sorry banget ini mungkin kalau ada suara-suara dari luar yang kedengaran. Nah, sebelum kita bahas lebih detail, mari kita sama-sama lihat dulu beberapa footage yang viral di sosial media yang Bang Mojeng dapat dari teman-teman yang ngirimin yang katanya ada di lokasi. Yuk kita lihat dulu sebelum kita bahas lebih jelas. Bau dia. Tuna mobil ya Allah. Tuna mobil ya Allah. Angkat dong. Tuna Jamal baru. Oh. Itu rapat dah lah kamu leh. Kiri manggar. Baik calon weh. Iya. Ya oke guys, jadi itu dia tadi video-video yang viral di sosmed belakangan ini nih. Jadi mari kita bahas secara lebih detail kejadiannya seperti apa. Ini menurut sumber Bang Mojeng, sumber dari anak-anak yang katanya langsung berada di kejadian malam itu. Oke, yang pertama ini kejadiannya terjadi di Jalan Udayana di Kota Mataram, NTB. Menurut informasi yang Bang Mojeng dapat, ini setidaknya ada beberapa versi. Untuk versi pertama, ini kejadiannya itu di malam minggu di Jalan Udayana jam 3 malam. Jadi dini hari, udah tengah malam banget. Memang sudah jam-jamnya anak-anak biasa pada lari di situ. Bukan rahasia umum lagi kalau Jalan Udayana memang menjadi salah satu jalan favorit buat anak-anak nih yang suka main-main kirian gitu ya. Oke, jadi menurut versi pertama ini kejadiannya berawal dari
sebuah mobil Honda Jazz merah ini datang dari arah Bundaran Remige, ngebut sambil klakson dan seolah-olah mereka itu mengaku sebagai polisi gitu ya. Dan sampai di tempat start, ya tempat start itu berarti kurang lebih di tengah-tengah Jalan Udayana gitu ya. Teman-teman biasa itu lakukan start di situ, ada yang dibikin jadi garis start lah gitu. Si mobil itu berhenti dan ngancam anak-anak dengan keluar membawa parang. Jadi beberapa anak-anak langsung kabur, tapi karena mereka kalah cuma sendiri, ini informasinya Bang Mojeng dapat itu si sopirnya sendiri. Nggak tahu ini kondisi sopirnya lagi dalam keadaan mabuk atau sadar, nggak paham juga. Intinya dia ancam anak-anak, dikeluar dari mobil bawa parang panjang katanya nih. Terus ya karena kalah jumlah tadi yang Bang Mojeng bilang, jadi anak-anak akhirnya serang balik tuh. Akhirnya karena si sopir ketakutan juga, dikeroyokin sama anak-anak ini karena memang sudah jam larut malam juga, maka mungkin sudah panas juga. Jadi si anak-anak ini langsung nyerang balik, si sopir pun kabur, nggak tahu kemana. Akhirnya mobilnya yang menjadi sasaran si anak-anak ini. Mobilnya itu seperti teman-teman tahu lah, dipecahin kacanya, dilemparin pakai batu, sampai viral juga tuh video anak-anak yang bilang Lombok nih bos gitu ya. Ya tidak bisa dibenarkan juga sebenarnya. Jadi Bang Mojeng nggak tahu, ini informasi nggak jelas untuk sopirnya itu kabur kemana dan nggak balik lagi. Yang jelas dia meninggalkan mobilnya hancur, diamuk sama anak-anak. Ya mungkin anak-anaknya juga kepancing emosi juga. Setidaknya itu versi pertama yang Bang Mojeng dapat info. Terus versi kedua ada juga yang bilang kalau si mobil ini disuruh pelan-pelan sama anak-anak yang mau balap liar, tapi orangnya malah nyolot. Dan ya akhirnya anak-anak kesulut dan ngamuk, karena anak ini kesulut emosi dan akhirnya nyerang si mobil. Itu versi yang kedua. Kalau versi ketiga ini kurang lebih mirip sama yang versi pertama tadi. Awalnya ini versi yang ketiga itu dari informasi yang bawahnya dapat, awalnya si mobil ini klakson mirip sama versi pertama tadi, dari arah bandara ke selatan. Jadi ini juga kurang lebih sama versi yang pertama, dari arah selatan, dari arah Bundaran Remige itu, sambil ngolok anak-anak ini nih. Bilangnya ejekannya itu senggol-senggol, sambil senggol-senggol pengendara lain. Oh bukan ngolok, ini sambil senggol, bukan bilang senggol dong ya, sambil senggol-senggol pengendara lain. Ini versi yang ketiga. Jadi setidaknya ada 3 versi yang Mojeng dapat, tapi yang yang terbanyak versinya adalah si mobil yang datang dari arah Remige terus ngaku aparat terus sambil mau nyenggol anak-anak yang berada di lokasi pada kejadian malam itu ya. Ini kejadian yang sangat disayangkan ya. Siapa yang salah ya jelas kayaknya ini jalan umum ya, teman-teman juga mungkin tidak bisa saya benarkan juga karena memang namanya juga balap liar, ilegal race, hal yang ilegal gitu, tidak bisa kita benarkan juga. Tetapi juga mereka mungkin tersulut emosi juga gara-gara si pengendara ini ngejek mereka, terus anak-anak minta mereka untuk lolos saja tapi malah balik ngancem mungkin ya. Tapi ini merupakan kejadian yang sangat Bang Mojeng sesalkan. Ya kita harus sadar diri, tahu diri ya teman-teman yang liaran juga, itu jalan umum, ada haknya juga dia di situ. Tetapi karena juga dia akhirnya manas-manasin, ini Bang Mojeng juga nggak tahu itu si pengendaranya dalam keadaan sadar atau mabuk. Kalaupun benar dia itu sampai istilahnya nakut-nakutin anak-anak ini sampai menggunakan parang, ya agak serem juga mungkin di lokasi. Jadi ya ini kejadian yang sangat disayangkan. Terus update-nya ini terakhir dari Bang Mojeng dapat info dari Inside Lombok kalau Polresta Mataram sudah melakukan olah TKP di Jalan Udayana tentunya. Sampai sekarang ini belum tahu nih Bang Mojeng sudah ditangkap apa enggak anak-anaknya, tapi ini kayaknya bakal ditangkap sih. Terlepas ini siapa yang salah, intinya dengan kita menggunakan jalan umum juga sudah sangat salah.
Tapi memang anak-anak ini kan memang nyari jalan yang sepi, tengah malam juga. Jadi kesimpulan yang Bang Mojeng bisa dapat, yang bisa Bang Mojeng tarik gitu ya, kejadian ini memang bisa jadi pelajaran juga karena namanya juga balap liar, teman-teman mungkin harus sadar diri, lebih tahu diri juga kita. Kalaupun pengendara juga dalam kondisi mabuk juga salah juga ya. Tapi mungkin nanti kita tunggu juga update-nya seperti apa. Jadi mungkin teman-teman yang berada di lokasi kejadian mungkin bisa menambahkan kalau ada beberapa informasi yang keliru yang Bang Mojeng dapat. Tapi setidaknya itulah gambaran besarnya atas kejadian viral yang terjadi di Jalan Udayan di Kota Mataram. Jika teman-teman tahu kejadian seperti apa juga bisa seperti Bang Mojeng bilang tadi, tulis di kolom komentar. Ya, tentunya jangan lupa subscribe YouTube channel Mojeng Speed. Ya, semoga juga eventnya segera ada karena mungkin juga ini efek dari event resminya yang nggak kunjung ada karena memang ya sekarang kondisinya agak susah untuk membuat keramaian. Sampai ketemu di episode-episode lainnya guys. Have a great day and see ya.